Jakarta merupakan pusat ibu kota negara Indonesia yang harus menghadapi permasalahan-permasalahan perkotaan. Beberapa di antaranya yaitu meningkatnya jumlah penduduk dan tingginya arus urbanisasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS memaparkan bahwasanya pada tahun 2023, Kota DKI Jakarta sudah mencapai 16.146 km persegi kepadatan penduduknya. Hal ini dapat terlihat data di samping yang menyatakan bahwasanya kepadatan penduduk dan jumlah penduduk di Kota DKI Jakarta selalu meningkat dari tahun ke tahun. Meningkatnya laju pertumbuhan penduduk ini menuntut kebutuhan yang lebih atas perumahan, infrastruktur, dan fasilitas-fasilitas perkotaan. Pemerintah sudah menerapkan yang namanya Smart Growth dan Smart City untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkotaan. Smart di sini berarti bahwasanya dalam merencanakan perkotaan harus lebih inovatif. Smart Growth merupakan pendekatan yang pertama kali diperkenalkan oleh Badan Perlindungan Lingkungan, di mana pendekatan ini merujuk pada perencanaan kota yang bertujuan untuk mengurangi perluasan kota, menciptakan penggunaan lahan yang baik, berorientasi untuk transit, mudah dilalui pejalan kaki dan pesepeda, akses ke pendidikan yang mudah, dan pengembangan untuk pilihan perumahan. Nah, Smart Growth ini memiliki beberapa filosofi, diantaranya adalah penggunaan lahan campuran atau use mixed land, menciptakan lingkungan walkable atau ramah pejalan kaki, dan menyediakan berbagai pilihan transportasi. Pelaksanaan kebijakan Smart Grow ini sudah mulai diterapkan di Kota Jakarta. Di beberapa di antaranya, pemerintah telah menyediakan berbagai jenis transportasi umum yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk bermobilisasi di sekitaran Jakarta ini. Contohnya seperti MRT, LRT, Jaklingko, ataupun Transjakarta. Saat ini, saya sedang berada di stasiun MRT dengan rute perjalanan Lebak Bulus sampai dengan Bundaran HI. Untuk tarif MRT ini sendiri terbilang cukup terjangkau, di mana dimulai dari 3.000 sampai dengan 14.000, tergantung dari rute pemberangkatan dan juga rute perhentiannya. Pembayaran MRT ini dapat digunakan menggunakan kartu elektronik seperti e-money, flash, ataupun J-card, atau juga bisa melakukan pembelian tiket secara langsung di stasiun pemberangkatan. Saldo kalian kurang atau kartu e-money kalian bermasalah, jangan khawatir karena dari MRT-nya sendiri memberikan atau menawarkan fasilitas berupa pembelian tiket secara online. Gimana caranya? Ikutin aku terus. Nah, pertama kalian klik aja layarnya, terus kalian tinggal pilih nih tujuan kalian mau kemana. Misalkan kalian mau ke Blok M, boleh langsung diklik ke Blok M-nya. Nah, jumlah penumpangnya cuma aku sendiri, 1 orang. Lalu aku mau bayar lewat QRIS, kirim via lewat WhatsApp. Ada nomor aku, kita input nomor kita sendiri ya. Pastikan nomornya aktif. 5857 15 15 92 12. Oke. Kita ada biaya adminnya, pakai QRIS. Oke, ini sudah berhasil pembayarannya, tinggal kita tunggu. Ya, sudah ada tiket dari MRT-nya. Selain MRT, pemerintah juga menyediakan transportasi umum seperti Transjakarta dengan tarif sebesar 3.500 yang dapat dibayarkan dengan kartu elektronik seperti Jaklingko, e-money, Jas, dan kartu elektronik lainnya. Per bulan di Januari 2024, bus yang beroperasi sebesar 4,40 ribu unit di Kota Jakarta. Sampai saat ini, perjalanan dan juga jumlah penumpang baik di MRT, Transjakarta maupun LRT terus mengalami peningkatan di setiap bulannya. Adapun data dari BPS yang kami dapatkan menyebutkan bahwa jumlah penumpang MRT di bulan Januari tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,54% atau sebesar 3,14 juta orang. Dan total perjalanan MRT di Jakarta sebesar 8,24 ribu perjalanan dan mengalami peningkatan sebesar 1,44% jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2023.
Data jumlah penumpang dan juga total perjalanan selalu menunjukkan tren peningkatan di setiap bulannya. Sedangkan untuk jumlah penumpang LRT hanya sebesar 96,84 ribu di bulan Januari tahun 2024 dan mengalami penurunan sebesar 1,60% jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2023 dengan melakukan penghitungan secara month-to-month. Total perjalanan LRT juga mengalami penurunan sebesar 0,41% atau setara dengan 6,32 ribu perjalanan jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2023. Lalu kita pindah ke data Transjakarta. Total penumpang Transjakarta per Januari tahun 2024 jika melakukan penghitungan secara month-to-month sebesar 30,93 juta orang dengan mengalami peningkatan sebesar 6,83% jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2023. Sedangkan total perjalanan Transjakarta yang beroperasi di Jakarta sebesar 4,40 ribu unit dan mengalami peningkatan sebesar 0,90% jika dibandingkan dengan bulan Desember tahun 2023. Tentunya dengan data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat lebih senang memilih Transjakarta sebagai transportasi umum untuk bermobilisasi. Banyak juga faktor yang menjadi Adapun beberapa faktor yang membuat masyarakat cenderung untuk memilih transportasi Transjakarta ini, seperti harga yang terjangkau, kemudian mudah diakses di seluruh Jakarta, dan juga rute perjalanan Transjakarta ini sendiri cenderung lebih luas jika dibandingkan dengan MRT maupun LRT. Nah, jika kalian ingin bepergian di Jakarta menggunakan transportasi umum, itu ada beberapa aplikasi yang memudahkan kalian untuk mengetahui rute-rutenya. Di sini yang akan saya berikan contohnya itu ada aplikasi Moovit seperti yang ada di samping ini. Untuk mendapatkan aplikasi Moovit, kalian dapat mendownload aplikasi Moovit ini melalui Play Store jika device kalian menggunakan Android, dan jika kalian menggunakan device iOS, kalian dapat mendownloadnya melalui App Store. Kemudian, jika kalian sudah mendownload dan memiliki aplikasi Moovit, sekarang kalian bukalah aplikasi Moovit tersebut. Nah, saat kalian membuka aplikasi Moovit, nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini. Pada bagian ini, ketik destinasi yang ingin kalian tuju atau destinasi yang ingin kalian ketahui rutenya. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya. Contoh yang saya akan gunakan yaitu saya ingin mengetahui rute dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ke Blok M Plaza atau menuju Blok M Plaza. Nah, pada bagian ini kalian dapat mengatur waktu keberangkatan untuk menuju ke tujuan kalian. Di sini ada beberapa pilihan seperti pilihan berangkat sekarang, pilihan atur waktu keberangkatan, pilihan atur waktu kedatangan, dan yang terakhir pilihan pemberangkatan terakhir hari ini. Di sini saya menggunakan pilihan berangkat sekarang. Pada bagian selanjutnya akan diberikan beberapa saran mengenai pilihan rute. Pada tujuan saya itu diberikan 3 pilihan rute. Pilihan rute pertama memakan waktu sekitar 56 menit dan dikenakan tarif sebesar Rp3.500. Pada rute kedua, memakan waktu sekitar 43 menit dan dikenakan tarif sebesar Rp14.000. Pada rute ketiga, memakan waktu sekitar 42 menit dan dikenakan tarif sebesar Rp11.500. Nah, di sini kalian dapat memilih rute tersebut mana yang paling cocok untuk kalian. Di sini saya ingin menggunakan rute yang pertama, yaitu rute yang memakan waktu 56 menit tetapi hanya dikenakan tarif sekitar Rp3.500. Nah, waktu keberangkatan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu pada jam 15:36. Kemudian, jalan sedikit ke tempat pemberhentian Transjakarta yang ada di dekat UIN Jakarta. Kemudian di sini diberitahukan kalian harus menaiki Transjakarta S21 tujuan CSW.
Di sini disajikan juga jadwal kedatangan Transjakartanya, seperti 4 menit kemudian, 24 menit kemudian, dan 44 menit kemudian. Diberitahukan juga halte-halte yang harus kalian lewati sebelum sampai dan akhirnya turun di halte tujuan kalian. Di sini juga ada fitur untuk mengetahui nama tempat pemberhentian tersebut. Jadi jika kalian berhenti pada tempat pemberhentian, tetapi kalian tidak mengetahui nama tempat pemberhentiannya, kalian dapat menggunakan fitur ini. Nah, kemudian setelah berhenti di halte tujuan kalian turun di halte Hotel Melawai dan jalan sedikit sekitar 3 menit atau 250 meter untuk menuju Blok M Plaza. Dan voila, yeay, kita sudah sampai di tujuan kita, yaitu di Blok M Plaza. Dalam praktiknya masih terdapat banyak kelemahan ataupun faktor-faktor penghambat yang membuat kebijakan smart growth ini tidak berjalan dengan baik. Yang pertama, perkembangan teknologi dengan perkembangan sumber daya manusianya tidak sejalan, di mana perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan dengan perkembangan manusia. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa dalam melakukan pembayaran transportasi umum, dilakukan secara digital. Namun hal tersebut dapat sulit dilakukan oleh para lansia ataupun masyarakat yang tertinggal oleh teknologi. Yang kedua, masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dikarenakan tarif transportasi umum yang tergolong mahal ataupun berbayar. Yang ketiga, kurangnya pelayanan yang tersedia untuk membantu para pengguna baru yang masih minim informasi mengenai transportasi umum. Yang keempat adalah keterlambatan jadwal keberangkatan yang merupakan salah satu faktor yang membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Yang kelima, masih banyaknya bangunan rumah yang tidak ramah lingkungan dikarenakan minimnya informasi mengenai green building. Yang terakhir adalah kurangnya kesadaran atau keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan di sekitarnya. Jakarta menggunakan beberapa teknologi modern dalam pengelolaan air. Hal ini untuk meningkatkan kualitas serta pengelolaan sumber daya air. Berikut beberapa teknologi modern yang digunakan dalam sistem penanganan air di Jakarta. Yang pertama ada sistem pengendalian banjir berbasis IoT dan AI. Nah, Jakarta telah mengimplementasikan teknologi seperti Internet of Things dan Artificial Intelligence. Nah, sistem ini tuh memasang 178 sensor di rumah pompa untuk pemantauan banjir secara real time. Nah, hal ini untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat dalam mengatasi potensi banjir. Yang kedua ada instalasi pengolahan air atau IPA. Di Jakarta telah memiliki instalasi pengolahan air yang menggunakan teknologi yang memungkinkan mengubah air baku menjadi air bersih. Contohnya IPA yang berada di Mokerfart dan IPA Taman Kota menggunakan teknologi seperti biofilm reactor dan biofiltrasi. Teknologi ini memungkinkan mikroorganisme alami untuk mengurangi polutan seperti amonium. Nah, di Jakarta ini juga menerapkan mixed use land atau penggunaan lahan campuran yang merupakan salah satu dari berbagai jenis smart growth. Nah, selanjutnya, apa sih mixed use land ini? Mixed use land ini kan merupakan penggunaan lahan campuran yang merupakan sebuah konsep perencanaan kota yang di dalamnya itu menggabungkan berbagai fungsi penggunaan lahan. Seperti bisa untuk berfungsi untuk komersial, berfungsi untuk residensial, dan juga berfungsi untuk rekreasi. Nah, sini itu ada beberapa contoh penerapannya. Yang pertama ada pada Point Square. Point Square ini dia merupakan pada satu bangunannya ada fungsi residensial dan juga ada fungsi komersial. Pada bagian bawahnya ini itu berfungsi sebagai mall atau untuk komersial. Nah, pada bagian atasnya itu ada apartemen atau hotel yang berfungsi sebagai residensial. Penerapan mixed use land yang kedua yang ada di Jakarta itu berada pada MRT dan juga Transjakarta Lebak Bulus. Jadi misalkan contohnya kalian melakukan perjalanan dengan MRT, kemudian setelah itu kalian ingin melanjutkan perjalanan menggunakan Transjakarta, kalian bisa turun di stasiun Lebak Bulus, kemudian kalian turun lewat sini, nanti akan langsung diarahkan ke halte Transjakarta yang ada di sini. Jadi pada bangunan yang sama itu ada stasiun MRT Lebak Bulus dan juga halte Transjakarta Lebak Bulus. Manfaat dari adanya smart growth, sebuah kota yang menerapkan smart growth lalu berhasil akan memberikan
kemudahan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan adanya kemudahan ini membuat biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat lebih murah sehingga kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Nah, lingkungan yang didominasi dengan berjalan kaki dan berkelanjutan akan menghasilkan pengurangan emisi gas rumah kaca dan udara yang lebih bersih. Penerapan teknik bangunan hijau selama konstruksi akan semakin mengurangi polusi udara dan konsumsi energi. Walkable atau walkability ini adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan sejauh mana suatu area atau lingkungan ramah bagi para pejalan kaki. Nah, konsep ini itu mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi kenyamanan serta keamanan pejalan kaki, seperti kualitas trotoar, keberadaan jalur pejalan kaki, aksesibilitas fasilitas, serta keselamatan lalu lintas. Tujuan utama dari walkability ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang mendorong orang agar untuk berjalan kaki sebagai moda transportasi utama, yang pada gilirannya itu akan meningkatkan kesehatan masyarakat, mengurangi emisi karbon, serta memperbaiki kualitas hidup di kota. Kita sebagai ibu kota dengan tantangan urbanisasi dan padatnya penduduk yang tinggi, dan telah mengadopsi konsep Smart untuk mengelola perkembangan kotanya. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kota yang ramah lingkungan, efisien, dan berkelanjutan pengelolaan transformasi umum. Penggunaan lahan campuran, perkembangan pejalan kaki, dan serta penggunaan transformasi canggih di dalam sektor. Kita juga telah menyediakan transformasi umum seperti MRT, LRT, dan Transjakarta dengan pembayaran digital, dan juga memperkenalkan aplikasi seperti MyMRTJ untuk memudahkan pengguna. Selain itu, teknologi yang canggih seperti LOT dan AI untuk mengelola sumber daya air serta pengendalian banjir dan pengelolaan air bersih. Namun, implementasi Smart Ground ini terkendala seperti ketidakseimbangan teknologi dan kesediaan masyarakat.